mata kuliah manajemen produksinya nggak jelas ya. Oke, nah Mas, kalau tadi ngomongin soal produksi, nah, Mas Eng ini kan juga dikenal menjadi salah satu produser. Nah, sendiri ngapain tuh Mas jadi produser? Maksudnya bukan ngapain, kenapa saya jadi produser, tapi apa sebenarnya kerjanya ngapain? Kalau di sini gitu. Ngurusin duit Mas. Sudah gitu. Ya udah. Itu pasti, coba tanya. Ada nggak produser yang nggak ngurusin duit? Pasti nggak ada. Oke. Pasti ngurusin duit. Nah, kalau produser itu sebenarnya macam-macam. Kalau di film itu mereka punya wewenang untuk juga ini kan biasanya menteken, oh ini konsep ini nggak cocok ini dengan kan. Ya, kaitannya dengan pasar, nah, kalau market dan distribusinya kan. Nah kalau di yang Mas Eng lakukan sendiri gimana itu? Mungkin kaitannya sama pasar belum terlalu mengalami ya, belum terlalu, itu artinya karena sejauh ini memang kerjaku sebagai produser tuh biasanya memang di platform-platform yang ya sudah itu jadi outputnya gitu loh. Maksudnya kayak misalkan ada festival, terus ada satu seniman butuh produser gitu untuk membantu mereka mengeksekusi dan mewujudkan karya itu gitu kan. Nah, karena outputnya juga udah ada di si platform ini, si festivalnya gitu. Nah, karena aku juga kerjanya ini juga hibrid gitu Mas. Jadi jadi produser film pernah dan sekarang juga sedang jadi produser film gitu. Jadi produser untuk pertunjukan iya gitu. Dan ada hal juga mungkin secara pendefinisian yang masih belum tebal gitu mungkin bias ya kalau menurutku ya. Di Indonesia itu kan kalau di kerja teater kita tahu istilah pimpinan produksi begitu misalkan, impro gitu. Nah, tapi kan sebetulnya juga tetap ada produser untuk kesenian itu tetap ada, produser sendiri gitu kan. Jangan kita punya produser festival gitu kan ada kan. Nah, terus sebetulnya definisi kerja pimpro itu seluas mana sih kalau di kita gitu? Apakah dia yang harus juga mengurus eksternalnya, eksternal internal? Nah, internal itu artinya di konteks penciptaan karyanya ya. Eksternal itu sampai kemudian distribusinya, marketnya gitu, desain produksinya mau kayak apa begitu kan. Itu kan kadang berbeda ya dari satu proses ke proses yang lain itu kan beda. Kadang bahkan kita pindah kelompok aja, definisi kerja pimpinan produksinya itu udah beda gitu. Gitu, udah beda gitu. Nanti di produksinya A, definisi pimpinan produksi itu misalkan cuman sampai tahap disposisi pekerjaan gitu kan. Nah, tapi di produksi B, pimpinan produksi itu sampai asah-asah piring gitu. Ya benar. Nah, tapi babune iki lah, babune produksi. Babune yang digawe gitu bener, kan. Bener. Ada ya di produksi yang lain yang memang dia tidak harus jadi pimpinan produksi, tidak harus memikirkan kayak outputnya kayak target audiensnya siapa, kemana, terus karena misalkan itu dia jadi pimpro untuk satu festival, satu karya yang dia mau dipentaskan di satu festival, itu yang mungkin paling sering terjadi kan sebetulnya. Secara independen kan jarang sebetulnya kalau kita ngeliat, jarang banget. Terus dia berdiri sendiri satu kelompok pimpro terus berusaha itu ada bukan berarti tidak ada dan sebetulnya cukup banyak bahkan dari teman-teman begitu. Cuman yang generasi baru aku belum ketemu kayak kalau aku ya mungkin yang generasi umuran aku belum ketemu gitu. Kalau beberapa yang di atasku ya aku melihat mereka juga gitu kemudian. Nah, sehingga itu tumpang tindih gitu, menurutku tumpang tindih gitu. Nah, sempat kemarin aku ada program professional development buat manajemen production di Art Center Melbourne gitu. Nah, ketika apply kan harus ngelakuin CV gitu. Nah, kan saya juga aku punya satu CV general ya, mesti kerja kesenian sama kerja manajemen gitu. Terus pihak Art Center Melbourne itu minta portofoliomu yang lebih kerja ke manajemen produksinya gitu. Nah, terus aku jawab ke mereka, aku bikin portofolioku yang kemudian menurutku kemudian ini kerja pimpro, yang dicari itu sebenarnya kerja pimpro, production manajernya. Tapi di sini sebetulnya kerja pimpro itu sudah sama dengan kerja produser karena dia kudu mikir ke publikasi nih, kudu mikir ke penonton nih, kudu mikir ke bakulan tiket gitu kan. Misalkan begitu. Sehingga aku pun menjelaskan bahwa ning nggonku di tempatku di sini gitu yang terjadi begini dan aku tuliskan semua tapi kemudian aku tandai mana yang menurut definisi kalian itu adalah ini kerja production manager, ini kerja produser. Itu aku tandai kemudian gitu. Nah, ternyata memang kemudian konteksnya di pengalamanku ya ketika di Melbourne beda gitu loh konteksnya. Produser memang kemudian dia akan lebih banyak dealing dengan
pihak luar gitu, ngomongin distribusinya, iya dan tidak atas estetikanya bahkan gitu. Tapi production manager itu fokusnya memang memproduksi karya ini jadi gitu loh. Jadi gitu. Dah. Dia nggak sampai ke urusan kayak jualan tiket gitu. Nggak sampai ini ya, detail-detail yang di bawah itu ya. Tapi memang kan kalau kita ngomongin teater ya misalnya orangnya sedikit gitu, duitnya sedikit kan kadang-kadang. Berarti ya didobel wae, apa-apa, nggak masalah juga. Toh buatku itu jadi poin yang lain bahwa kemudian plus minus ya, lagi-lagi plus minus ya kayak kita ngomongin kerja yang double job gitu, double job desk gitu. Bahkan triple bahkan lebih gitu ya. Sak wong kabeh kan mungkin sak produksi teater ya semingguane pimpur sekan duwe liyane pimpur kon mikir kabeh kan mikir duit ngurus perizinan ngurus iki ngono kae. Ya bagus kemudian dalam satu tubuh menurutku kemudian dia bisa mengalami banyak pengalaman praktik gitu. Sehingga ketika dia punya tim, dia juga tahu bahwa bagaimana kerja dari hulu ke hilirnya gitu. Gue pikir itu plusnya. Benar. Ketimbang kita hanya mendapatkan textbook gitu dengan struktur, tapi kamu sendiri tidak pernah mengalami struktur yang paling bawah. Benar. Jadi gue tadi plus juga sebetulnya, walaupun ya kuning paling kan jangan tipes gitu-gitu ya paling ya. Ya itu sudah kawan lah ya. Itu sih paling pasti. Terus ini kalau Mas Eng sendiri menyikapi seperti itu selama ini bekerja sebagai produksi atau sebagai produser punya batasan-batasan seperti itu nggak Mas? Maksudnya aku produseri aku cuma segini aja kerjaku atau jenengan ya tadi seperti kata jenengan kalau sesuai dengan kebutuhannya mereka kalau memang aku harus sampai turun ya tak turun gitu. Kalau jenengan sendiri gimana? Sesuai kebutuhan Mas Din. Sesuai kebutuhan. Oh, ya. Oke. Juga ngeliat ruang ya. Misalkan kalau memang kayak aku jadi pimpro untuk teater gitu atau pertunjukan tari atau apa gitu ya sudah sebagaimana kita tahu kerja pimpro di sini kan. Memang harus ngurusin sampai dealing sponsor sampai kemudian dodolan tiket gitu sampai ngurusi hospitality loh. Ya memang begitu, memang harus begitu gitu. Tapi kalau kerja di film kemudian jadi beda. Karena kemudian kan memang ada workflow-nya sendiri ya, ada metodologi kerja sendiri. Jadi misalkan aku neng film jadi produser ya mesti aku akan duelan produser gitu. Aku akan punya manajer lokasi, aku akan punya tim hospitality, aku akan punya tim logistik, begitu itu pasti. Kemudian menjadi lebih ringan gitu kan caranya. Gitu. Tapi produsernya memang benar-benar bisa fokus ngomong ke film ini orientasinya mau kayak apa sih, goalnya kayak apa, proyeksinya mau kemana gitu, gagasan sutradaranya mau kayak apa gitu, bisa ke sana gitu kemudian lebih fokus untuk itu terus ini bisa kemudian dibuang kemana ya distribusinya gitu, bisa kayak gitu. Di teater kupikir juga karena terus kita kalau ngomongin market teater gitu, ini yang detail gitu, sopo toh gitu, kecuali kita kayak harus berani membuat ruang sendiri ya, tanpa bergantung dengan festival, tanpa tapi itu saja juga tidak bisa sepenuhnya gitu. Pasti mau nggak mau itu kemudian akan saling beririsan gitu, saling mengisi lebih tepatnya begitu. Kalau misalkan kita mau menjaga kayak pertunjukan ya, menjaga festival terus ya, berapa sih festival teater di Indonesia gitu? Mari kita hitung sama-sama gitu. Kalau bisa yang kemudian proper itu artinya kemudian apa proper dia proper gitu artinya terus sebagai kelompok kamu mendapatkan dukungan dana produksi, mendapat fasilitas produksi yang mencukupi, technical ridersmu terpenuhi gitu. Itu berapa sih gitu. Yang memfasilitasi begitu tuh berapa, sing berteater ki berapa gitu. Itulah ya adoh jadi kalau hanya mengandalkan itu tentu saja kan nggak mungkin kemudian teater ini akan terus beroperasi gitu, akan terus membuat tawaran-tawaran penciptaan atau karya gitu kan. Jadi juga butuh kemudian kerja-kerja yang ya wis iki mbuhono sing nonton borai dikali gitu ya. Misalkan misalnya mental yang kemudian dibuat gitu, kemudian setelah dibuat kita cari sama-sama siapa yang sekiranya bisa mengakses ini begitu. Ya kita tahulah problematika teater di Indonesia. Gitu ya, ini berita teater. Makanya ada berita teater untuk membicarakan persoalan-persoalan gitu yang tidak tersentuh seperti itu. Nah, gini Mas, ini menarik karena apa ya? Kamu boleh. Ini bukan properti Mas. Apa namanya? Berarti kalau harus kita akui memang di beberapa komunitas atau teater atau produksi itu ada yang menganggap
Pimpro itu sebenarnya kalau di biasanya di tempatku ya di Malang itu istilah Pimpro itu masih belum cukup akrab. Aku nggak tahu kalau sekarang ya, aku udah jarang pulang. Mohon maaf ya, konco Kerang Alam. Di sana itu ketika sebelum aku ke Jogja, pimpinan produksi itu dipegang semuanya sama sutradara. Jadi sutradara adalah pimpinan tertinggi. Nah, jadi pun juga sutradara itu memegang ini juga artistik juga dia juga kan nah gitu. Sedangkan kalau di Jogja kan memang mungkin karena kita sudah di Jogja memang lebih banyak ini ya, sudah lebih banyak masukan, input, pengalaman. Jadi pimpinan produksi itu ada. Nah kalau menurut jenengan sendiri seberapa krusial sih pentingnya kehadiran posisi seorang pimpinan produksi di sebuah produksi teater? Ya penting no. Nggak pernah kita lakukan kan. Itu paling mudah, nggak perlu ada kalau nggak penting kan gitu. Tapi maksudnya pemisahan kalau tadi pemisahnya kan kalau aku ya kalau salah ya nggak apa-apa. Salah ya apa-apa wong pendapat dewe ya. Salah ya aku berarti. Kerjanya kan jadi kemudian begini, sutradara itu kemudian fokus pada gagasan artistiknya, bagaimana mengkomunikasikan satu hal, satu isu, satu wacana mungkin kepada publiknya gitu. Nah, secara capaian estetika, secara bentuk artistik begitu kan. Nah, lalu siapa yang kemudian memenuhi kebutuhan untuk mencapai goal si sutradara dalam konteks manajerial dan manajemen dan produksinya begitu. Siapa yang kemudian memanage jadwal latihannya, siapa yang kemudian memastikan sutradara ini makan cukup, siapa yang kemudian memastikan semua orang yang terlibat itu tidak kelaparan misalkan, siapa yang memastikan bahwa ketika sutradara A itu berusaha keras 100% berdedikasi penuh untuk membuat satu karya, itu bisa diakses oleh publik dan diapresiasi begitu. Siapa? Kemudian kan jadi muncul fungsi orang yang pimpinan produksi ini gitu, atau mungkin produser ya itu. Untuk kemudian mengakomodir seluruh kebutuhan manajemen dan keproduksian dari satu karya sampai ke publik. Dia yang memastikan itu, dia bertanggung jawab bahwa ini produksi ini mesti ditonton uang gitu. Direview kritikus misalkan, iki tekan festival iki terarsip terdokumentasikan gitu misalkan. Nah, itu menjadi kerjanya Pimpro gitu. Kalau nggak ada ya sakit kepala ya gitu. Pabrik diayai dewe gitu ya. Ya tapi mungkin kalau skala produksinya kecil juga biasanya terjadi ya. Iya. Misalnya produksi ini entah monolog misalkan. Aktornya siji, sutradara, pemusiknya siji karena ada nganggo laptop kan. Ya semua wong telu. Mane buang duit nambah Pimpro memang telu lah kan kayak. Karena kecil, skalanya kecil. Tentu saja kita masih bisa melihat kayak skala produksinya sebesar apa sih gitu loh. Ya nek mau wong telu nih ya, mungkin kadang-kadang wis lah mangan yo GoFood wae rampung ngono kan. Latihan yang mengerbukan wong telu ngono kan. Rasah ngono gitu. Bisa jadi begitu ya. Bener. Kadang-kadang kan aku sering juga menemukan kan teman-teman yang memang kayak ya udah aku cuma butuh kerja sama 2 orang gitu. Dan aku masih mampu mengerjakannya sendiri gitu. Toh kerja keproduksian lainnya misalkan kayak ngurusin kontrak gitu, atau mungkin juga sendiri juga langsung dengan senimannya kan kadang-kadang gitu kan. Jadi bisa nih kalau cuma bertiga nggak usah ada Pimpro gitu. Ya nggak apa-apa gitu, gue pikir nggak masalah selama kemudian karya yang diproduksi itu bisa terwujud gitu. Berarti tetap ini ya, tetap kita lihat skalanya sih. Kalau kemudian kita ngomongin satu pertunjukan teater dengan 200 pemain ya kan, pentasnya misalkan di konser hall, taman budaya gitu kan, ada dananya dari ini ya kira mungkin lah. Benar. Ya mungkin saudara ini lagi ayo kita adegan ini, sik Mas tanda tangan Mas iki nggo ngono gitu. Oh Mas ini sponsornya kira mungkin. Telepon GoFood gitu apa mangan kan kasih do latihan kan. Tipis suwi wong 200 ki mau dadi sutradara tindakan. Iya. Itu sih Mas Dino. Iya, berarti memang tetap butuh ini ya, kepekaan akan seberapa butuh sih sebenarnya sebuah produksi itu. Nah sekarang terakhir Mas. Terakhir ya sekarang. Bro. Mas Andri tadi udah awe-awe tadi soalnya. Menurut jenengan sendiri, misalnya teman-teman di rumah ada yang tertarik untuk belajar tentang produksi gitu. Mungkin apa sih yang bisa mereka mulai, paling enggak mungkin tidak harus melulu ini ya kursus produsen gitu ya. Mungkin apa sih yang kira-kira bisa dimulai dari
dari teman-teman sendiri dari rumah yang kira-kira untuk bisa melatih mereka untuk belajar berproduksi atau menjadi seorang produsen? Produser. Unit bisnis. Dipikir UMKM. Oke. Pripun Mas? Ya sebetulnya kita tuh dari sekolah itu sudah mendapat bekal ya. Maksudnya kayak organisasi di sekolah, kerja-kerja organisasi. Terus SMP SMA kan ada pensi yang sebetulnya kan pensi itu menurutku kemudian adalah logika dasar kamu bisa menjadi IO gitu kemudian kan menjual program ya kan, menjual peristiwa begitu sebetulnya, menjual sebuah peristiwa. Sebetulnya kita sudah mengalami itu gitu, sebetulnya ada basic itu ada. Toh aku dulu pun sama kayaknya, aku masuk ke produksi teater itu ya berangkat dari pengetahuan itu, ketika ngurusi pensi, ngurusi tadi panitia buku tahunan, ngono-ngono kuwi, yang sebetulnya sama kerja pengorganisasian, lalu kerja dealing gitu, ya kerja manajemen lah, quality control dan lain sebagainya sebenarnya sudah kita lakukan kan. Hanya kemudian orientasinya menjadi berbeda kan. Nah, kayak SMA kan, pensi yang penting saya ngundang band iki, ya, pensinya mesti rame gitu kan. Kemudian sebetulnya sama kan kayak kita menjual peristiwa kayak toh di teater juga sama kan. Kita berupaya untuk menjangkau market yang seperti apa sih, siapa sih audiensnya gitu, audiensnya kayak apa sih gitu. Sehingga itu mungkin bekal pertama, itu pertama sih. Ya yang kedua praktek sih, aku pikir perusahaan ya maksudnya kemudian kita bisa, kalau di kampus saya dulu tuh mata kuliah manajemen produksinya nggak jelas ya, jadi saya nggak mau bicara kalau itu benar gitu ya. Kampus apa itu Mas? Itu loh. Itu loh. Di Yogyakarta. Ya, saya harus bilang kepikir ya. Iya. Tapi apa? Ini sebuah kritikan. Iya, di jurusan teater itu ada ke mata kuliah manajemen produksi gitu. Zaman saya kuliah ya, tapi ya nggak tahu kalau zaman adik kelas atau kakak tingkat saya nggak tahu ya. Tapi buat saya waktu itu nggak jelas gitu. Karena akhirnya ujiannya cuma numpuk proposal. Ada 2 kali tuh manajemen 1, 2 apa ya, aku lupa gitu. Itu numpuk proposal semua gitu. Terus apaan ini gitu, cuma bikin proposal doang numpuk begitu. Apaan ini? Ya sementara terus gini, agak berseberangan. Tidak jauh sebelahnya jurusan teater itu ada jurusan tari gitu. Ada kuliah manajemen produksinya juga gitu. Nanti kalau angkatan saya ada yang nonton salah tolong aku dikandani. Berarti kita beda angkatan maksudnya. Mereka punya kuliah manajemen produksi, tapi jelas kupikir prakteknya karena kemudian kelas manajemen produksi itu seingatku harus mengurus yang TA tahun itu. Harus mengurus yang TA tahun itu. Jadi kan modelnya parade ya tari kayak gitu. Berarti langsung praktek nyata ya? Jurusan sebelahnya sama, satu fakultas nih ya, jajar gini nih. Dosennya beda mungkin? Dosennya beda, jelas. Jurusannya aja beda. Oh iya. Nembok proposal gitu. Bener. Ngopo? Padahal kita tahu ya elemen produksi kan banyak ya, maksudnya sampai praktek teknis panggung misalkan, manajemen panggung gitu. Piye gitu kan. Nggak ada kan. Coba yang kuliah jurusan teater dapat kuliah stage manager enggak? Jurusan teater isi. Nggak ada, belajar sendiri pasti. Belajar sendiri. Itu ngomongin itu. Jadi Pimpro ada? Nggak ada, bukunya ada, prakteknya loh ini yang dibahas. Maksudnya kalau kita bayangkan di situ jadi aktor praktek, ujiannya. Jadi sutradara praktek, ngambil artistik praktek, ya kan? Kamu ngambil Pimpro, nggak dianggap bro? Nggak ada, gitu. Nggak ada. Maksudnya kayak aku iki piye aja nih kayak. Kenapa tidak dibuat seperti itu gitu ya, nggak tahu lah, kurikulum apalah segala macam gitu kan ya bismillah lah gitu. Jadi maksudku ya udah memang kayaknya harus cari sendiri gitu. Nah ketika aku juga cari sendiri pun ternyata di luar problemnya sama gitu, maksudnya lebih banyak teman-teman yang di depan daripada di belakang gitu. Banyak banget problemnya ya, jadi kayak terus gimana ya, apa semua besok yang jadi aktor tuh mau jadi Pimpro sendiri, mau acting sendiri, mau musikin sendiri gitu, apa kepiye itu ya? Benar. Nggak tahu lah ya. Aku pikir jadi kayak butuh ruang-ruang untuk mengobrolkan ini gitu, dan setahu aku memang sudah panjang ya ada obrolan ini. Aku pernah dapat obrolan dari Pak Butet gitu kayak sistem manajemen dari luar itu nggak akan selalu fit ketika masuk di kelompok teater di Indonesia gitu. Karena kita kultur kita banyak gitu. Kita multikultural gitu. Nah, terus kita juga tidak ada industrinya. Teater di sini tidak ada industrinya. Nah, jadi struggle tiap kelompoknya kan punya sistem manajemennya sendiri gitu.
Gitu, itu hal-hal yang ternyata banyak sekali aku temukan, dan setelah melihat lebih dalam, misalkan di kelompok-kelompok teater di Jogja gitu juga beda-beda sistemnya gitu. Peppermoon menurutku beda, Garasi beda gitu, Gardanel beda lagi. Bener. Terus Gandrek beda, Bener. Kalanari tentu saja beda gitu. Apalagi Kalanari. Nggak ada yang sama persis sebagai satu kelompok teater itu dijajar kayak karena cara mulai ngedem piye ngono kan. Cara mulai ngitung jam latihan piye beda gitu kan. Tapi menarik sehingga kita bisa saling melengkapi, aku pikir untuk bicara treatment yang satu dengan yang lainnya itu kayak ini saling melengkapi. Nah, mungkin nyantrik atau kemudian magang gitu kan bisa juga dilakukan untuk teman-teman yang penasaran untuk kerja manajemen produksi kesenian gitu. Ya kita juga di Indonesia punya beberapa lembaga yang sebetulnya cukup settle. Kalau di Jogja misalkan ada PSBK ya yang dia punya program setiap tahun begitu. Di Jakarta juga ada kayak Salihara, terus masih ada Kelola gitu kan. Yang sebetulnya juga bicara kerja manajemen gitu. Kan ada magang juga kan, Kelola itu kan program magang gitu. Maksudnya banyak festival-festival gitu. Di Jogja banyak banget festival, setelah aja pokoknya kan. Teman-teman bisa magang ke sana untuk belajar sistem kerja. Magang ning IO ya iso menurutku gitu, karena saya juga stylenya kerja IO gitu kan Mas. Jadi kayak sama kita menghadapi panggung, menghadapi penonton, menghadapi peristiwa pertemuan panggung dan penonton kan sebetulnya. Bener. Sebetulnya jadi gue iso sinau juga gitu, dan aku malah juga belajar banyak dari IO gitu. Belajar karena kan untuk teman-teman IO kan memang klien mereka industri ya. Industri kan punya tuntutan yang lebih jauh daripada perkara estetika dan wacana gitu kan, jauh gitu kan. Nah, tapi effort mereka untuk mencari value atas acara itu besar gitu. Mencari tawaran itu besar gitu. Beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu cepat gitu. Nah, aku jadi sinau kui gitu, bagaimana melihat audiens lebih itu justru ketika bekerja dengan teman-teman IO gitu. Ya, maksudnya kalau di teater kan kita kan bicara wacana, isu gagasan, isu estetika kan. Tapi ngomongin manajemen gila jarang ngono ya loh. Sangat jarang gitu. IO langsung berhadapan dengan kenyataan ya. Jadi aku juga belajar banyak, kemudian kayak ini sistemnya, ini gitu, bisa begini ya. Dan bahkan beberapa, ini sedikit pengakuan, beberapa bentuk-bentuk yang pernah kuciptakan bersama Sakatoya itu malah salah satu referensi mungkin ya, lebih enak ya dibilang referensinya memang beberapa event yang pernah aku ikut gitu. Event literally event korporat gitu. Jadi karena aku melihatnya lebih sebagai ini pertunjukan, sama-sama pertunjukan, ada konteks performativity-nya gitu. Tapi mereka punya cara untuk bagaimana membuat si tamu atau si pengunjung ini menjadi menjadi punya engagement gitu misalkan. Bahasa kan lebih enak gitu ya, engagementnya kayak apa sih. Nah, nafas-nafas yang kayak gitu kemudian teater kudunya iso no gitu. Bener. Teater bisa dong kemudian. Nah, itu setengahnya yang kemudian mempengaruhi beberapa karya Sakatoya yang 2018 gitu bentuknya selalu berubah gitu, bahwa kami lebih ingin beradaptasi untuk mencari cara bertemu begitu, cara berbicara, dialektikanya gitu kemudian. Itu jadi gue pikir melengkapi begitu. Bisa begitu sih mungkin Mas Din. Benar. Nah, ini juga sebuah poin yang patut digarisbawahi ya, bagaimana teater memang harus realistis. Harus realistis. Realistis itu nggak melulu duit ya, tentu saja ya gitu ya. Benar. IO itu sangat realistis gitu. Asumsinya gitu. Begitu Mas. Tapi lebih ke ini Mas. Gimana? Realistisnya juga realistis untuk menyadari bahwa teater itu sebetulnya fluid gitu kalau aku. Ya. Mungkin kayak tadi ya Mas Rendra. Value sama aku sepakat dengan bagaimana sebetulnya nilainya itu yang bisa kamu bawa kemana aja gitu. Ketika aku di sebuah event pun karena aku orang teater kan kayak, jadi aku bisa punya cara pandang yang berbeda untuk misalkan mengobservasi gitu. Terus aku tadi untuk lu akeh gitu kan gini nyetok kan. Gitu. Ini salah satu lulusan teater yang bagus ya kayak gini nih. Bener-bener bisa menyarikan makna dari teater itu. Enggak cuman ngapalke ya Mas ya. Iya. Seni yo ngapalan ya. Ngapalan ke berhitung ngapalan. Ngapalan gue. Gitu Mas Eng, sayang sekali Mas Andri tadi sudah arep bandem tumbler tadi. Jadi harus kita akhiri ya. Tapi matur nuwun sekali Mas Eng atas kehadirannya. Banyak sekali yang ingin aku obrolin. Ini enggak selesai. Memang kalau ngomongin masalah
produksi di teater memang masih suatu hal yang masih kita belajar. Ya, saya juga masih terus belajar ini Mas Dino. Benar, Kayak, benar. kapan ya ujiannya gitu. Ya sama kayak teater latihan terus nggak ada pentas-pentasnya itu kan pentas. banyak kayak gitu. Ya atau Mantap ya. ya oke, terima kasih Mas Eng, sukses terus dengan Nanti Mas Dino. Terima Sakatoya. kasih Berita Teater. Semoga lancar bisa bikin episode sampai 1000 gitu. Wah. Amin. Ya kita kan niatnya ingin mengarsipkan Iya. obrolan-obrolan seperti ini. Begitu Mas Eng, matur nuwun, tetap sehat, sukses dengan Sakatoya dan dengan produksi-produksi lainnya. Amin. Kita jumpa lagi di berita teater berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam budaya.